Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mustaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan salat Jumat bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan seyogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini insyaallah terkait tentang belajar mengapresiasi. Di dalam kehidupan kita ini kita sering berinteraksi dengan orang lain. Sehingga di dalam interaksi kita itu sudah seyogyanya kalau kita mampu mengapresiasi. Termasuk mengapresiasi diri kita sendiri. Banyak manusia itu, semoga kita tidak termasuk salah satu di antaranya. Banyak manusia itu yang tidak mampu mengapresiasi. Tidak mampu mengapresiasi dirinya sendiri. Tidak mampu mengapresiasi karya orang lain. Tidak mampu mengapresiasi lingkungannya, tidak mampu mengapresiasi pemberian Allah yang ada di universe ini. Dan untuk bisa mengapresiasi itu dibutuhkan ilmu. Semakin seseorang itu berilmu, maka derajat apresiasinya semakin besar. Bapak-bapak perhatikan, seseorang yang berilmu itu biasanya semakin menghargai orang lain. Selalu begitu. Biasanya begitu, semakin dia tinggi ilmunya, semakin tawadhu dan menghargai orang lain. Karena apa? Dia apresiasi terhadap semua karya. Apresiasi itu maksudnya apa? Bahasa Indonesianya apresiasi. Apresiatif, apresiasi. Apresiasi itu adalah menghargai karya orang lain. Mengutamakan karya orang lain. Mengedepankan karya orang lain. Memberi nilai karya orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala itu apresiatif. Yang Maha Kuasa ini dibalik keagungannya itu mengapresiasi karya manusia walaupun kecil. Amal-amal kita yang tidak ada harganya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat Al-Quran itu, kalau kita lagi sedih atau barangkali agak resah tentang nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat yang sangat bagus. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Apa manfaat bagi Allah untuk menyiksa kamu itu? Apa manfaatnya? Begitu. Gunanya apa bagi Allah untuk menyiksa kamu?
Kalau kamu bersyukur dan kamu beriman. Cuman itu aja. Kemudian di belakangnya itu koma. Wa kanallahu syakiran alima. Sungguh Allah itu maha mengapresiasi. Perbuatan manusia yang kecil itu di hadapan Allah bisa besar. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa mu'minun falunuhyiyanahu hayatan thayyibah. Berbuat baik kita diberi kehidupan yang baik. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yutlamun. Yang datang ke hadapan Allah membawa satu amal baik diganjar 10 karena Tuhan itu maha apresiatif. Satu diganjar 10. Tidak cukup dengan itu. Satu diganjar 700. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'iful man yasha. Wallahu wasi'un alim. Bapak berbuat satu kebaikan sedekah, satu kebaikan dibalas 700 kali. Karena Allah Subhanahu wa taala menghargai, apresiasi terhadap karya manusia. Maka itu kita juga mestinya menghargai, mengapresiasi apa yang Allah berikan kepada kita. Termasuk mengapresiasi diri sendiri. Pada masa-masa yang lalu saya merasa bahwa saya kurang mengapresiasi diri saya. Ya. Hati-hati, apresiasi ini bukan sombong. Sama sekali bukan sombong. Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita ini layak diapresiasi. Ya. Kita diberi oleh Allah kemampuan layak diapresiasi. Jangan setiap saat merasa kalau saya ini tidak punya apa-apa. Aku ini tidak bisa apa-apa. Jangan setiap merasa begitu. Karena kalau kita merasa seperti itu, jadilah kita seperti itu. Kalau seseorang tidak layak pada dirinya, tidak mengaku, tidak bangga kepada dirinya, jangan pernah berharap orang lain bangga kepada sampean. Jangan pernah berharap itu. Masih jauh. Sebelum orang lain bangga kepada kita, kita mesti bangga kepada diri kita atas pemberian Allah. Bangga itu bukan sombong. Kalau bangga itu terima kasih kepada Allah. Kalau sombong itu membanggakan diri dan mengecilkan orang lain. Di situ bahayanya. Maka itu orang yang sombong itu tidak hanya merasa dirinya besar. Karena begitu kita sombong langsung muncul padanannya, yaitu mengecilkan orang lain. Yang itu. Kalau saya terima kasih kepada Allah. Bapak-bapak ini kalau dilihat di Indonesia ini, orang seperti bapak ini, seperti saya, antum ini kan tidak banyak jumlahnya. Banyak atau tidak banyak? Tidak banyak Bapak. Bisa duduk di masjid ini. Pertama kali yang beriman aja tidak banyak. Yang mau sholat Jumat seperti ini, mau mendengarkan khutbah yang barangkali tidak terlalu bermutu ini tidak banyak. Kenapa kok kita? Oh, berarti kita mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu layak untuk diapresiasi. Ya. Seseorang yang tidak mengerti matematika tidak akan ada apresiasi terhadap matematika karena dia tidak paham. Banyak yang mengatakan, untuk apa ngel-ngel ngono? Ya soalnya kan gak ngerti. Kalau kamu paham tentang matematika, di dalam matematika itu ada karya yang maha kuasa yang luar biasa. Bahkan sekarang itu sudah disepakati di dalam dunia sains bahwa matematika itu bukan berasal dari daya pikir manusia, tetapi matematika itu berasal dari luar. Tapi manusia ini bukan inovasi, tetapi manusia menemukan matematika. Menemukan, bukan menginisiasi, bukan menciptakan, dia menemukan. Contoh yang sederhana kalau bapak-bapak yang di SMP karena pernah belajar Pitagoras ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah cara Jawa ini kok iso 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dan tepat ketika segitiganya siku-siku. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada yang ngatur, ada yang mendesain gitu. Sehingga manusia memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang bisa mengenal matematika. Manusia ini adalah makhluk yang mengenal seni. Kalau bapak-bapak tidak mengerti musik, tidak apresiasi terhadap musik. Seni bukan hanya musik, hati-hati. Seni itu juga kesusastraan. Bagaimana mencintai keindahan bahasa kalau bapak tidak mengerti tentang bahasa. Dan mungkin pada kesempatan ini tidak terlalu jauh kalau saya katakan kita sebagai bangsa ini adalah bangsa yang lemah di dalam berbahasa. Maksud saya bahasa Indonesia loh. Saya tidak mengatakan bahasa asing. Bahasa Indonesia kita ini lemah. Barangkali termasuk yang top di dunia yang lemah dalam berbahasa. Saya tahu insya Allah. Paling gampang saja. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ini punya kamus bahasa Indonesia di rumahnya? Insya Allah tidak punya. Dan di situ aja sudah tahu. Kalau bapak cinta betul kepada bahasa Indonesia dan ingin belajar, at least punya kamus di rumahnya. Wah, saya kan orang Indonesia Pak. Saya kan ahli dalam bahasa Indonesia. Cari sopo ahli.
Jangan lagi yang tidak terdidik, yang terdidik tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Bahkan saya mengeluarkan statement di antaranya, kelemahan pendidikan di Indonesia ini karena para guru dan para pendidik lemah di dalam penguasaan bahasa. Tidak bisa menjelaskan. Kalau mahasiswanya tidak mengerti, diulang lagi dengan bahasa yang sama, ya gak ngerti mana. Mestinya dengan parafrasa. Bapak pernah dengar istilah parafrasa? Diganti dengan bahasa yang lain yang maksudnya sama. Ya. Maka itu apresiasi di dalam kehidupan bahkan lebih jauh kalau kita mengapresiasi apa yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini menjadi lebih bahagia. Bapak jalan di luar lihat pohon-pohon itu semua itu adalah lahan untuk apresiasi. Ya. Bayangkan Bapak lihat pohon di depan itu. Itu terjadi fotosintesis ya. Fotosintesis di daun-daun itu. Ada lubangnya yang dinamakan stomata. Jutaan lubang. Kemudian mengambil CO2. Direaksikan dengan air. Kemudian menjadi kanji, menjadi gula dan menjadi oksigen. By product. Airnya diambil dari mana? Diambil dari tanah. Bagaimana cara memompa air dari tanah ke daun? Oh Bapak kalau apresiasi itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sains jawabannya itu daya kapiler. Kapiler maksudnya apa? Saya tidak bisa jawab itu Bapak. Kalau memberi istilah kapiler itu hanya labelisasi, memberi label. Belum menjawab pertanyaan saya, kenapa kok ada daya kapiler? Kenapa air bisa dipompa dari tanah menuju daun yang tingginya 30 meter, 40 meter? Kita akan apresiasi apa yang Allah ciptakan bagi manusia di dunia ini. Ya. Kalau kita melihat Al-Quran, kita akan lebih mengapresiasi kalau kita mengerti bahasanya. Tetapi walaupun tidak mengerti bahasanya, kita masih tetap bisa mengapresiasi. Luar biasa. Syair-syair itu kan ada rima ya. Bahasa Inggrisnya rhyme, bahasa Indonesianya rima. Rima itu misalnya kalau N ketemu N gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kalau takut diterpa badai, akhirannya I. Kalau takut diterpa badai, jangan berumah di tepi pantai. Badai pantai. Itu rima. Dan itu yang menjadikan keindahan. Nah kalau syair-syair dalam bahasa Arab selalu begitu Pak. Ratusan kuplet, ratusan bait. Semua berakhir dengan huruf yang sama. Sampai ada istilah nuniyah, mimiyah. Kalau nuniyah itu berakhir dengan nun. Kalau mimiyah berakhir dengan mi. Selalu. Ya. Bapak mungkin pernah mendengar tentang qasidah burdah. Burda Al-Busiri dibaca kadang-kadang di kampung-kampung. Burda, pujian-pujian kepada Rasul. Ya, pujian. Itu berakhir dengan mim. Amin tadzakuri jironin bidi salami. Salami. Mazajta tam'an jaramin muklatin bidami. Mim, 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 mim. Al-Quran juga begitu. Banyak ayat-ayatnya begitu. Dan perhatikan baik-baik. Jadi kalau dikatakan tadi salami, kemudian bidami, itu salami itu bukan salah ditambah mim, bukan. Salam itu word, satu kata. Bukan seperti bahasa Inggris misalnya think, thinking, sing, singing, write, writing. Itu kan noun yang dibentuk dari kata kerja dengan memberi akhiran ing. Ini bukan, ini kata, ini kata. Ya. Di dalam Al-Quran ada surat, nanti Bapak pulang lihat. Dan demikian banyak surat yang selalu begitu. Tetapi kalau yu'minun itu akhiran. Yu'minun, yuqimun misalnya, kemudian yuti'un itu akhiran. Tetapi ada yang bukan akhiran, memang kata. Ya saya beri contoh. Ayatnya agak panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikatakan di dalam surat Nuh. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tsumma inni da'awtuhum jihara. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqul sustaghfiru rabbakum yaghfirullahu. Kamu akan diampuni. Yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Masya Allah. Itu kalau dengan datangnya bukan dari yang maha kuasa, tidak ada. Dan maka itu orang-orang Arab ketika datang Al-Quran begitu, kemudian mereka, hari ini aku berhenti membuat puisi. Karena tidak ada puisi yang bisa menandangi itu.
Jadi tadi bagaimana? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharo. Naharo itu Bapak dan Saudara sekalian, itu bukan naha ditambah ro, bukan. Naharo itu artinya siang hari. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan mereka tidak akan bertambah dari panggilanku itu kecuali mereka semakin lari. Firara. Bukan firo ditambah ro. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap saat aku memanggil mereka agar engkau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan kelingkingnya di dalam telinganya, tidak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Istikbara itu sombong. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian aku panggil mereka dengan terang-terangan. Kadang aku panggil mereka dengan sembunyi. Semuanya ra ra ra. Maka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu sehingga kita bisa mengapresiasi. Bapak keluar melihat pelangi, Bapak tahu cahaya yang diberikan seperti itu. Cahaya putih ketika didifraksikan menjadi cahaya yang bermacam-macam. Gelombang elektromagnetisme dan sebagainya itu. Sehingga kita akan lebih banyak mengapresiasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada khutbah yang kedua ini saya tambahkan sedikit sebagai oleh-oleh untuk pulang ke rumah. Mari kita belajar mengapresiasi karya orang lain. Mengapresiasi karya anak-anak kita. Bukan memuji-muji, karena memuji-muji itu tidak baik. Dipuji-puji terus, anak-anak tidak perlu dipuji terus, tapi diapresiasi. Kalau dia menghasilkan sesuatu kita apresiasi. Kita mengapresiasi karya orang lain. Kita mengapresiasi karya istri kita. Seringkali ada suami itu istrinya masak apa saja mesti tidak enak. Masakan istri selalu enak, tidak ada yang tidak enak. Kalau Bapak apresiasi, insya Allah pada suatu saat masakannya menjadi enak. Tetapi kalau tidak pernah diapresiasi, maka dia tidak akan bisa menjadi juru masak yang enak. Ya. Seringkali orang itu begini, kalau karyanya dia itu dihargai luar biasa. Kalau punya satu ide saja, satu ide yang dibawa kemana-mana, satu ide bangganya luar biasa. Tetapi begitu terkait dengan karya orang lain, ide orang lain, tiba-tiba tidak ada artinya. Dan Bapak bisa melakukan eksperimen. Bapak ceritakan kepada teman Bapak tentang sesuatu, pengalaman Bapak, nanti dengarkan jawabannya. Mesti dia awali dengan, oh itu gak sepiro itu. Terus dia cerita pengalaman dia yang selalu lebih hebat. Itu tipe manusia tidak apresiatif. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang apresiatif. Dan diantaranya harus bisa memaksa diri. Sehingga kalau ada seseorang yang berbicara di depan Bapak, apresiasi. Dengarkan bicaranya itu, dengarkan. Karena dia minta diapresiasi sebagaimana kita minta diapresiasi. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh keyakinan bahwa sholawat kita disampaikan kepada Rasul. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul akan membalas sholawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والسيئات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا حكما وعلما بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون